Seperti itu. Kadang orang tua itu misalnya es krim dan lain sebagainya, atau banyak kita itu bohong gara-gara anak. Jangan main ke sana, ada tikus, padahal belum tentu ada setannya. Ya padahal kalau ada setan orang tuanya yang lari duluan. Ya. Jadi makanya kalau ada yang melakukan kesalahan, ya mereka ngelakuin kesalahan demi kita lalu kita cuek, berarti kita anak yang tidak tahu diri. Ya. Sama misalnya kita dibantu orang lain, ada orang lain nolongin kita, ya, suatu saat orang tersebut tertimpa masalah, tertimpa musibah, kemudian kita malah masa bodoh, ya, malah kita jauhi, maka kita termasuk orang yang gak tahu diri. Banyak enggak yang begini? Banyak ya. Yang ngaji, yang taklim kadang begitu, apalagi yang gak pernah ngaji gitu. Orang tua juga ya, saat kita sakit, masuk rumah sakit mereka jaga, ya, mereka membiayai kita, belum lagi capek anaknya perlu ini itu, sampai kadang menunda sholat gara-gara kita, ya jadi lalai dari Allah, ya. Kita nggak bisa balas jasa mereka, maka ringankan beban mereka, ya. Mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sholat gak khusyuk, gak huduk gara-gara kita. Giliran mereka udah tua, mereka yang sakit-sakitan, kita gak mau jagain, ya kita gak mau ngurusin. Ya. Jadi salah satu bakti kita yang kedua, kata Nabi Muhammad, istighfar lahuma. Ya, kirimin istighfar. Ya. Bacain 100, niatin buat ayah dan ibu misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, cara bakti kepada orang tua yang udah meninggal, wa infad bil wasiyah, ya, menjalankan wasiatnya, menjalankan janji-janji kedua orang tuanya. Ya. Misalnya di wasiatnya ada, ya, saya punya utang sekian, ya kamu jalanin janji-janjinya, jangan langsung dibagi waris, ya kamu kasih dulu, ini katanya ayah suruh ngasih ini. Atau misalnya dia punya barang apa gitu, dia janji mau ngasih siapa gitu, ya langsung laksanakan wasiatnya. Atau misalnya, nak kamu tolong pergi ke sini begini macam-macam wasiat, ya begitu. Laksanakan wasiat kalau mereka ada wasiat yang belum terlaksana. Ya. Yang keempat, ini yang dibahas dalam hadis ini, silaturahmi. Udah 4 atau 5 hadis kayaknya bahas urusan silaturahmi. Subhanallah, ya. Silaturahmi yang tidak sambung kecuali karena keduanya. Maksudnya gak ada hubungan saudara, gak ada hubungan kerabat, gak ada sambungan, ya. Siapa yang nyambungin? Orang tua, ya. Kamu kok nyambung sama temennya ayah, temennya ibu misalnya, padahal gak ada hubungan kerabat. Iya nyambung karena siapa? Karena orang tua, dia temennya ibu. Nah, ini sesuai dalam pembahasan di dalam hadis ini. Silaturahmi kepada siapa? Kepada sahabatnya orang tua kita, kepada kerabatnya orang tua kita, kepada temennya orang tua kita. Itu termasuk baktinya seorang anak, ya. Bahkan gak cuma sekedar bakti. Kata Nabi dikatakan min abarril bir, dari termasuk sebaik-baiknya kebaktian, ketaatan, ya. Cara terbaik melakukan ketaatan, cara yang paling mulia dalam berbakti, ya, tidak melupakan dan tidak meninggalkan temannya orang tua. Oh fulan bin fulan, apa ada hubungan? Ada kerabat enggak? Masih saudara? Enggak, bukan sepupu ayah, bukan kakaknya ayah, ya bukan mindoan. Tapi siapa? Temennya ayah, sahabatnya ayah, temen pabrik, temen kantor, temen waktu nguli gitu. Atau temen waktu sama-sama belajar, ya karena temennya ayah. Kok kamu deket sama ibu ini? Emang siapa? Gurumu ya? Bukan. Kenapa? Kawannya ibu. Jadi siapa? Temennya ibu, ya.
bukan kakaknya, bukan siapa-siapa. Karena ibu dulu kalau sore-sore suka nenangga, suka ngobrol sama dia, ya dia suka bantuin ibu, ya. Waktu ibu mantu, waktu ibu sakit dia yang ngurusin, ya. Peduli banget sama ibu, jemput kalau ke pengajian, ya. Sholat subuh bareng misalnya gitu ya, sama-sama ke masjid atau musola. Nah, itu ketika ibu kita udah meninggal, ya, kita wajib berbakti kepada dia, gitu ya. Sambung silaturahmi, ya. Gimana ibu perlu apa gitu, ada yang bisa dibantu gitu, perlakukan kayak memperlakukan ibumu sendiri gitu. Nah, itu diantara tanda bakti dan terbaik kita menyambung mereka, walaupun mereka bukan kakak adiknya ibu, ya. Lalu hubungan kita dengan mereka apa, sambungannya apa? Karena orang tua, ya. Karena itu masuk tanda baktinya seorang anak. Makanya itu kalau temannya ibu kita atau teman ayah kita mendapat musibah atau dapat kebahagiaan, kita perlu ikut andil. Karena apa? Karena orang tua kita. Kita ikut seneng kalau mereka lagi bahagia, kita ikut sedih ya karena orang tua kita. Itu termasuk min abarril bir, sebaik-baiknya ketaatan. Jadi bukan ditinggal gitu aja. Zaman sekarang ini jangankan teman, ya, saudara orang tua ditinggalin, ya kan? Saudara sendiri ditinggalin, saudara ayah, saudara ibu. Kalau orang tua udah meninggal, semua kita tinggalin. Gak mau lagi berhubungan dengan paman, bibi. Udah gak mau sama mereka. Itu yang saudara. Apalagi teman, ya, yang saudara aja gak peduli. Nah, zaman sekarang ini emang keadaannya udah parah. Nah, kita udah tahu ilmunya, jangan sampai berbuat yang demikian. Lah yang teman aja termasuk tanda yang terbaik, ya paling bagusnya kebaikan, apalagi kalau itu adalah kerabatnya orang tua yang masih ada hubungan saudara gitu. Temen aja masuk hadis, Masya Allah, termasuk min abaril bir, apalagi yang kerabat. Nah, jangan zaman sekarang dibalik-balik, ya. Yang kerabat ditinggalin apalagi yang temen. Ya. Makanya ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena hubungan yang saling cinta karena Allah dan Rasulullah itu kita inginnya berlanjut sampai di akhirat. Kita pengen bawa pertemanan ini sampai akhirat nanti turun temurun. Makanya perhatikan para salaf itu, mereka berteman walaupun tidak ada hubungan saudara, kemudian turun dari orang tuanya ke anaknya. Anaknya temenan sama anaknya temennya, lalu ke cucunya, temenan sama cucunya temennya. Ya, di Malang ada yang sampai generasi ketiga masih bersahabat, Masya Allah. Ya, karena dulu seperti itu dan sekarang enggak. Ya, kenapa? Karena dulu mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anaknya temen dengan anaknya, cucu dengan cucunya. Zaman sekarang itu udah hampir gak ada, malah menjauh. Bahkan dulu itu kalau misalnya ayahnya sudah meninggal, abahnya udah meninggal, gantian temenan sama anaknya. Ini adi, ya gak ada masalah. Ibunya udah meninggal, temenan sama anaknya sama temennya ibunya dulu. Ya, itu atau sebaliknya, ya. Itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu sambung, ya. Sehingga apa? Saling mencintai karena Allah itu nggak putus, sehingga jadi umat yang utuh, nyambung menyambung, bukan umat yang bercerai-berai, ya, nafsa-nafsi sendiri-sendiri. Makanya waktu itu saat perang Khandaq, ya, Amr bin Abdul Wud itu nggak mau menyerang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah dihadapkan, ya, udah tugasnya kamu serang ini, ya. Ketika itu Amr bin Abdul Wud, ya, ditugaskan menyerang Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali ditugaskan menyerang Amr bin Abdul Wud. Udah, lawan kamu dia, ya. Tapi ternyata Amr bin Abdul Wud gak mau, ya. Gak mau berhadapan dengan Sayyidina Ali, melawan Sayyidina Ali gak mau. Kenapa? Sebabnya karena ayahnya Sayyidina Ali itu temannya Amr bin Abdul Wud.
Jangan-jangan kamu, karena kamu anaknya Abu Thalib dan Abu Thalib itu kawanku. Aku boleh menyerang yang lain tapi jangan kamu. Padahal ini keadaan perang, keadaan bermusuhan, ya. Maka Amr bin Abdul Wud minta dihadapkan selain Sayyidina Ali. Gak mau perang sama Sayyidina Ali, ya. Ngelawan Sayyidina Ali gak mau. Kenapa? Masih menghargai pertemanannya dengan Abu Thalib, ya. Padahal beda agama, padahal musuh, padahal perang, tapi menghargai, ya. Turun temurun jadi seperti itu, ya. Jadi datangilah kawan kedua orang tua kita, ya. Hari raya datang ke rumah mereka. Atau kalau dengar kabar kebahagiaan mantu dan lain sebagainya, kita kirimin bantuan, kirimin air, kirimin apa. Atau kalau ada musibah kita bantu, ya. Nah yang begini ini insya Allah kita bisa, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang bakti kepada orang tua, ya, bisa meraih ridho mereka yang dengannya sehingga kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadzah Nur Faridza mau nambahin yang doa setelah adzan yang waktu itu antum jelasin. Fadhal mashkur. Terus Habib Novel Jindan juga mengijazahkan amalan ini bagi kita semua yang masih ataupun sudah gak punya orang tua, tetapi amalan ini begitu dekat dengan kita. Barang siapa yang mengamalkannya, maka insya Allah dicatatkan padanya pahala seperti seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun sebenarnya mereka tidak. Dan itu adalah satu bonus yang sangat gede. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kan kemarin tak suruh mensyarahkan. Apa namanya? Bonus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Habib sebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian membacakan doa selepas mendengar azan, dan ditambah dengan doa buat kedua orang tuanya sebanyak 5 kali, maka ditutup dengan doa yang sepenuhnya, kemudian dicatatkan padanya pahala seperti seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam kurungan, walaupun sebenarnya mereka tidak, sama seperti orang yang kehilangan kedua orang tuanya, maksudnya telah kembali ke rahmatullah, ataupun sebenarnya mereka duduk jauh, mereka tak dapat berkhidmat setiap hari, ataupun mereka yang dalam rangka ada perselisihan faham, tapi Allah yang memberikan taufik untuk sampai mereka melaksanakan doa ini. Yang ini setelah kita baca yang ada di dalam Khulasah juga, setelah selesai azan tu la ilaha illallah, kemudian kita sambut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbil firli wa li walidayya, 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 rabbil firli wa li walidayya. Yang kelima, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Doa ini yang diajarkan oleh Sayyidina Habib Umar, lengkap doa setelah mendengar azan, kan, kerana doa di antara dua azan itu adalah doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk setiap kali membacakan doa ini setelah mendengar azan. Dan ada yang pernah bertanya, habis kalau kita dengar tu di handphone ataupun di radio ataupun sebagainya, tak mendengar secara live, yang mungkin fadilatnya tak sama seperti, tak mungkin sama, tetapi kita niatkan kalau kita dapat dengar azan tu secara langsung, makanya kita azam untuk tidak meninggalkan doa ini. Hazam ini, wa'afu minakum, jazakillah jazak Ustazah Galbi.